Salam jumpa dalam renungan percikan hati. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah retret dengan kaum muda, pernah seorang muda menseringkan kepada saya bagaimana ia sakit hati terhadap kakak perempuannya karena kakak perempuannya sering berkata kasar kepada dia, menyepelekan dia, menganggap dia gak ada apa-apanya dalam keluarga, di dalam rumah mereka, dan itu membuat dia terluka. Kita mengenal itu sebagai sebuah luka batin. Syukurlah melalui retret, perlahan-lahan ia menyadari itu dan mulai proses penyembuhan. Ketika seseorang mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada kita, mungkin bahkan membentak kita, kita akan merasa tidak nyaman, kita sakit hati, dan akan terluka. Jika seorang anak berbicara kasar kepada orang tuanya, pasti ayah atau ibunya itu akan sakit hati dan terluka. Begitu juga sebaliknya, jika orang tua berbicara kasar kepada anaknya, mungkin membentak anaknya itu akan terluka dan sakit hati. Apalagi jika sampai ada tindakan fisik, sesuatu yang kasar, menampar atau bahkan memukul, pasti orang yang ditampar itu atau yang dipukul akan sangat terluka, sangat sakit hati, apalagi kalau sampai ada cedera di badannya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini Yesus bersabda dalam Injil Matius, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Apa yang masuk, apa yang kita makan, masuk ke dalam mulut kita, itu tidak menajiskan. Tetapi sesuatu yang keluar dari mulut, menurut Yesus itu bisa menajiskan. Menajiskan dalam pengertian merusak diri kita, pribadi kita. Bisa jadi itu terungkap dengan kata-kata yang kasar terhadap orang lain, atau bahkan tindakan fisik yang kasar terhadap sesama. Tindakan-tindakan fisik yang negatif atau kata-kata yang negatif, itulah yang membuat diri kita menjadi seperti orang najis. Kita merusak kekudusan diri kita, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain yang ada di hadapan kita. Hari ini Yesus mengajak kita untuk menjadikan diri kita suci, bersih, tidak najis lagi. Dengan cara apa? Dengan berbuat baik kepada sesama dalam bentuk kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, menghargai orang lain, tutur kata yang halus, tindakan-tindakan yang positif, perlakuan yang baik kepada sesama, menghargai pribadi orang lain, menghargai anak-anak kita, menghargai orang tua kita, menghargai anggota komunitas, orang-orang yang ada di sekitar kita, sanak saudara kita. Tutur kata dan tindakan yang baik akan membawa hidup dan sukacita, baik bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama kita. Tuhan memberkati.